Bapak Ibu melihat eh, mengenai ini dia, apa namanya, rumpun bidang agama ya. Hmm. Nah, ini Bapak Ibu kan sudah lihat kan, sudah baca ya. Ini panduan dari Lamdik ya, pendidikan agama. Dan ini coba kita turunkan kepada kurikulum di tempat kita gitu ya. Biasanya kita akan sulit seperti ini. Jadi inilah yang apa namanya, yang dipandu untuk Lamdik. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya STT ya, ada program studi. Sebenarnya program studi bukan hanya untuk apa, untuk PAK ya, tapi juga untuk yang lain-lain. Ya, ini semuanya ada. Biasanya ini akan dilihat pada waktu akreditasi ya. Gitu. Jadi yang paling utama itu kan dari fisik ilmuwan. Ini banyak sekali di STT ini sulit mendapatkan ini. Ya, fisik ilmuwan ini. Fisik ilmuwan inilah yang diturunkan nanti dari landasan teologinya. Nah, ini dia. Kemudian dilihat bidang-bidang yang dia punya. Baru diturunkan kepada tujuan program studinya. Ini kita bicara program studi ya, Bapak Ibu ya. Kan kalau kurikulum kan udah lebih spesifik ya. Kalau institusi kan global gitu kan. Jadi hanya di visi gitu kan. Jadi begitu masuk di apa? Di program studinya kurikulum sudah mulai kurikulum nih lebih apa? Lebih spesifik ya. Tapi nanti lebih spesifik lagi di mata kuliah begitu. Turunkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu nanti coba tolong lihat, coba ini ditambahkan ya. Berarti kemarin dia katakan ada karakter Kristiani apa segala macam, coba ditambahkan ya. Kira-kira di sikap ini apa yang mau ditambahkan? Ya. Jadi jangan jangan hanya ikut ini ya Bapak Ibu ya, ditambahkan. Kalau sampai tidak ditambahkan kita berarti ya sama dengan seluruh pendidikan gitu ya. Coba ditambahkan ya. Ditambahkan yang memang betul-betul didasarkan kepada landasan pendidikan Kristen ya. Kemudian dia ada keterampilan umumnya juga nih. Ini kan apa namanya, Bapak Ibu bisa ditambahkan bisa tidak lah ini sih. Yang ini kan keterampilan umum ya. Seperti itu. Tapi yang paling tadi, yang paling penting ini ditambahkan. Dan kemudian ya nanti ada keterampilan khususnya Bapak Ibu. Ya. Jadi dari umum ke khusus ya. Tapi nanti kita lihat juga ke mata kuliahnya ya. Ya, seperti itu. Nah, mana dia? Tunggu dulu. Nah, ini ya pengetahuan ya Bapak. Nah, ini yang kita perlu kaji. Jadi sebenarnya kalau pendidikan agama Kristen coba kita lihat. Kebanyakan kalau saya lihat kurikulum, mereka membuat KK ini mereka agak bingung. Itu kan dia bilang pengetahuan teoritis tentang apa? Ilmu ya, disiplin ilmunya. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat ini pengetahuan ya. Jadi kalau dia PAK, biasanya ada ini, ada kelompok pengetahuan. Jadi kompetensi agama ya, pendidikan agama Bapak Ibu tahu ya. Kemudian kurikulum, terus materi ajar ya, kurikulum cetak, kemudian metode pembelajaran. Ini kalau PAK ya, penilaian, penelitian pendidikan, budaya lokal, teknologi informasi, kewirausahaan, psikologi belajar, media pembelajaran. Itu pengetahuan. Nah, ini dengan keterampilan khususnya dikaitkan ke sana, apa? Ke apa namanya, ke pengetahuannya. Ya seperti itu ya. Ini dia. Nah, kemudian dari sini Bapak Ibu bisa lihat yang sekarang kita mau kerjakan ada tiga itu: sikap, keterampilan, dan apa, pengetahuan dan keterampilan. Jadi ini kira-kira bagian-bagian dari uh, mata kuliah ya yang ada di program studi PAK. Jadi ada kompetensi pendidikan agama, kurikulum, materi ajar, metode pembelajaran, penilaian, penelitian, budaya lokal, teknologi informasi, kewirausahaan, psikologi belajar, media pembelajaran. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah program studi kita sudah membuat minimal ini seperti ini? Itu menjadi pertanyaannya. Nah, bisa nggak kita melihat seperti itu ya? Jadi nanti lihat.
Jadi nanti Bapak Ibu boleh periksa nih di kurikulum kita gitu ya. Tapi yang saya lihat ya, saya perhatikan kebanyakan mereka tidak bisa menurunkannya. Karena memang di Kristen itu kan, di STT kebanyakan kurikulum itu sepertinya adalah eh, apa namanya daftar mata kuliah gitu. Daftar mata kuliahnya nggak berubah-berubah tuh dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Saya kalau lihat sekolah teologi juga bingung saya. Dari zaman dulu suruh PPB dari 1 sampai 5 gitu. Sampai 3 nggak berubah-berubah itu. Saya bilang kok maju zaman nggak ada perubahan gitu. Apa dosennya nggak pernah belajar cara yang lebih baik gitu kan. Akhirnya jadi ya sekadar lewat waktu selesai gitu kan. Sampai kadang-kadang saya tanya kan, suruh PPB ini 1 sampai 5 bedanya apa? Sama Pak. Nah, kalau sama kenapa diajarkan? Maksudnya metodologinya sama, cuman bahannya kan dia nggak perlu diajar lagi. Kasih aja metodenya itu belajar sendiri gitu kan. Kan udah cukup gitu kan. Ngapain harus diajar itu sampai 1 sampai 3 berapa SKS gitu kan. Akhirnya mereka bingung gitu mata kuliah. Jadi nanti juga kalau Bapak Ibu latih sekolah menengah teologi atau apa nanti Bapak Ibu bisa lihat. Ada banyak kebingungan mereka menentukan mata pelajaran atau mata kuliah gitu kan. Harusnya kan dia sudah tahu kalau memang luarannya mau jadi apa, kan harusnya sudah tahu dong bidang kajiannya apa. Tapi kan nggak segampang yang kita bayangkan. Maka di situ membuat kurikulum itu harus kumpul semua dosen. Nggak bisa hanya tim kurikulum. Jahit juga. Dan semuanya harus ada kumpul semua. Itu merumuskan dulu bersama-sama sampai visinya. Nah biasanya kalau yang saya lihat di pendidikan, pendidikan Kristen itu ketika masuk ke apa namanya visi misi program studi itu hampir rata-rata salah loh. Karena mereka tuh nggak bisa membedakan antara visi keilmuan dengan visi institusi. Nah, di situ visi keilmuan. Maka ketika dia tidak bisa membedakan visi keilmuan dan visi institusi, maka mata kuliahnya juga nggak ada hubungannya dengan yang diucap apa yang ditetapkan divisinya. Nah, bisa dibayangkan kalau mata kuliah tidak bisa disamakan visinya dan bisa dibayangkan juga dengan ketetapan luarannya atau apa namanya outcome-nya. Ini yang saya perhatikan ya, yang saya temui lah di berbagai pendidikan gitu. Apalagi kalau membaca tentang apa namanya kurikulum itu kan ada sikap, ada keterampilan gitu, ada pengetahuan, pengetahuannya berapa banyak itu. Well, harusnya pengetahuannya kan terkait dengan bonggol-bonggol mata kuliah kan. Tadi dijelaskan ada berapa itu, ada sampai K gitu kan. Baru diturunkan lagi di bagian-bagian itu. Pasti kan begitu kan. Tapi juga dilihat nanti peta mata kuliahnya sampai di mana begitu. Nah, jadi artinya waktu kita memberikan mata kuliah itu harus turunkan dulu dari visi misinya, kemudian visi misinya yang awal itu ke apa global, turun ke visi misi yang di kurikulum yang lebih spesifik. Dan kemudian baru bisa diturunkan lebih spesifik lagi oleh dosen. Karena dosen dipakarnya gitu. Nah, seperti itu. Ya memang sih kalau dosennya bagus, tapi pendidikannya nggak bagus, ya bisa aja, tapi hanya mata kuliah itu. Tapi yang lain bagaimana? Kan jadi nggak efektif. Padahal pendidikan itu kan harusnya juga ada hubungan ya. Nggak bisa. Jadi kalau di pendidikan itu satu variabel saja mengalami tidak maksimal, maka yang lain kena. Dia saling berkait gitu kalau pendidikan. Ya. Jadi jangan mengatakan, oh kalau pendidikan mesti guru yang bagus. Ya, taruh guru yang bagus. Coba saja taruh guru yang bagus. Kalau kepemimpinan kurang bagus, dia pasti lari. Ya kan? Nggak mungkin bisa kan? Hanya berapa tahun gitu. Jadi itu semuanya ada sangat sangat kompleks gitu. Nggak bisa kita menentukan ini perlu enggak. Kalau pendidikan nggak begitu. Pendidikan itu semua saling kait mengait. Tidak sederhana yang dibayangkan. Banyak orang belajar nggak melihat itu kaitannya. Makanya kalau bicara tentang pendidikan itu proses yang lama, yang panjang. Nggak bisa langsung tiba-tiba sukses. Nggak ada. Gitu. Itu terus diperbaiki lagi, segala macam dan seperti itu. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi kenapa sih kita belajar landasan teologi? Karena selama ini kan tidak pernah dipikirkan. Makanya kalau Bapak Ibu menurunkan dari sikap itu, kan juga nggak pernah pikirkan dari mana turunkan sikapnya. Gitu kan? Bagaimana membuatnya begitu. Nah, harus ada landasannya dulu. Manusia macam apa? Atau manusia Indonesia Kristen yang macam apa yang akan dihadirkan? Kan itu ditambahkan. Jadi kalau yang di pemerintah kan sudah menambahkan sikap kan? Sudah menentukan sikap. Dulu itu tidak boleh dikurangi, tapi bisa ditambahkan. Sekarang tergantung kita ya, di dalam Permendikbud 53.
Tapi juga harus dipelajari, jangan tiba-tiba dihilangkan tapi nggak mengerti gitu ya. Nah itulah. Nah sekarang pertanyaan tadi, bagaimana kita menambahkannya? Nah, kemarin kan kita sudah menyebutkan kan, kalau landasan pernikahan Kristen itu ya berarti manusia dengan hubungan dengan Kristus. Nah, kalau manusia dengan hubungan Kristus berarti bagaimana itu manusia yang hadir itu dari segi karakternya segala macam gitu kan, dari segi pengetahuan. Dari segi pengetahuan kan apa yang mesti diajarkan oleh seorang apa kepada seorang Kristen yang misalnya nah sekarang nih di tingkat sarjana magister apa gitu kan begitu kan sarjana itu apa yang mau diajarkan. Nah kalau diajarkan itu emang memang apa yang diharapkan dari dia kan gitu kan. Jadi nggak bisa kita ya memberikan materi aja sebelum materi kemudian dibiarkan aja mereka melewati mata kuliah dan selesai. Akhirnya begitu selesai mahasiswa kita tuh kadang-kadang ya maaf nih sarjana itu nggak bisa buat pelayanan gitu loh. Praktek-praktek juga kadang-kadang ya maaf ya kadang-kadang saya sedih juga mereka mahasiswa praktek lewat teologi tapi prakteknya bukan terkait dengan keterampilan pengetahuan enggak. Bukan tidak boleh begitu ya. Ada tempat-tempat tertentu mahasiswa praktek tuh hanya kerjanya nyapu halaman gereja lah, apa gitu kan. Bukannya nggak boleh, boleh. Ya. Saya juga dulu pelayanan seperti itu. Tapi kalau dia begitu terus ya apa gunanya ada poster gereja kan gitu kan. Kan nggak benar juga. Kalau Bapak Ibu juga sekarang jadi dosen gitu. Rendah hati. Ya nyapu halaman, nyapu, nyapu kantor terus tiap hari. Bukan kita nggak mau. Rugi lah. Institusinya bayar seperti itu kan. Bangkrut lah institusinya. Seperti saya waktu kuliah, waktu dulu saya kerja, saya nggak bisa mengerjakan teknis, nggak boleh. Karena nanti kalau saya mengerjakan yang teknis, ya institusinya rugi bayar saya. Kan saya dibayar mahal kan. Ya. Nah suruh mengerjakan teknis, ya rugi lah. Bangkrut lah itu pendidikan kan, seperti itu. Nah saya hanya mengerjakan yang berat-berat, yang merancang segala macam tugas pimpinan kan begitu. Ya, meskipun saya nggak pernah ada aturan masuk kantor, tapi target saya kan kerja semua hasilnya saya mesti tanggung jawab gitu. Misalnya akreditasi, nggak ada alasan tidak terakreditasi. Nggak ada alasan semua dokumen tidak tidak tersedia. Itu semua di saya. Tapi saya nggak bakal ngerjakan itu semua. Ya suruhlah staf-staf saya. Kan begitu ada. Saya punya 8 orang staf pada waktu itu misalnya. Yang ngerjakan, dibantukan. Kalau saya ngerjakan semua, ya nggak jadi itu. Saya jadi pimpinan, jadi staf. Ya. Nah itu pernah seperti bukan berarti nggak rendah hati. Justru kalau tidak ada pembagian kerja jadi aneh gitu. Ya, bagi saya begitu. Gereja juga begitu. Oh semua harus harus mengikuti apa namanya kerjaan yang apa yang secara umum ya gimana kerjanya nggak efektif lah kan nggak maju-maju seperti itu ya. Nah ini dia maksudnya adalah nah itu terjadi dalam pendidikan tinggi teologi. Nah sekarang pertanyaan saya adalah bisa nggak mahasiswa itu praktek ya sekarang kita bicara lah mahasiswa itu praktek melayani langsung. Kalau mereka belum bisa praktek ya jangan disuruh praktek kan. Nah, tapi kan kita kadang-kadang ya dipraktekan aja gitu kan. Kalau di sebenarnya kan mahasiswa itu kalau minimal kan dia setelah dia praktek kan minimal setelah 1 tahun lah, ya kan? Setelah 1 tahun dia belajar baru dia boleh praktek. Kalau dia praktek belum belajar ya apa yang dia mau kerjakan ya bantu-bantu, ya boleh aja bantu-bantu. Tapi kan sayang dong kerja tanpa ilmu kan sayang. Betul nggak ya Bapak Ibu? Kan kita kan belajarnya kan untuk punya ilmu kan ya. Kalau kita nggak ada ilmunya kerjanya kan lebih parah lagi kan seperti itu. Nah seperti itu. Jadi ya Bapak Ibu saya menyarankan untuk memikirkan seperti itu ya. Jadi nggak bisa kita membiarkan itu semuanya ya terjadi seperti itu. Ini yang menurut saya ya. Jadi kan setelah Bapak Ibu kemarin sudah presentasi kan tentang apa landasan-landasan itu. Kemudian Bapak Ibu membuat sintesis diintegrasikan lah ya. Nah kalau diintegrasikan semuanya, digabungkan, nanti kita akan tahu. Jadi landasan teoritisnya itu penting sekali. Ya, konseptualnya itu penting. Baru bisa prakteknya. Jadi nggak bisa praktek tanpa landasan konseptual. Gitu. Nggak bisa, harusnya ada landasan, ada teorinya dulu. Kita sebut ada teorinya dulu. Ada teori-teori teorinya itulah baru kita bisa membuat ya, kerangka kerjanya. Tapi kalau tidak ada teorinya, gimana kita membuat? Jadi kan gitu. Jadi Bapak Ibu ketika nanti buat ini, tolong di apa didaftarkan ya. Siapa deh? Jangan daftar. Jadi yang hari yang kelas ini menambahkan apa nih sikapnya?
Sudah ya, sudah diberikan ke Panwel ya kemarin ya. Halo, nanti ditambahkan ya tadi Sudah disikap itu, tambahkan dari yang ada itu. Pak, Kenapa? sudah Pak. Ya, nanti tolong ditambahkan. Jadi nanti ada hasilnya gitu ya. Paling tidak kalau dirumuskan. Kemudian juga sekarang lihat ini, Bapak Ibu lihat mata kuliahnya apa nih kalau di pendidikan Kristen, ya. Ini kan masih umum ini Bapak Ibu kan. Tadi kan setelah melihat itu apa yang perlu ada gitu. Yang tadi saya jelaskan ini Bapak Ibu. Coba lihat ya. Nah, ini. Jadi yang disebut mahasiswa menguasai teori dan konsep itu adalah apa? Dalam hal kajiannya apa gitu. Di sini ada beberapa kajian A sampai K. Ya. Nah, sekarang saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu apa. Coba lihat ya. Ya. Jadi mata kuliah yang ada di Prodi Pak ini, ya, mulai sarjana dulu lah. Kira-kira sudah memenuhi nggak tuh yang tadi? Jadi Bapak Ibu kelompokkan ya. Dari A sampai K itu. Jadi mata kuliah dari semester 1 sampai semester 8 itu pembagiannya sudah memenuhi itu nggak? Kalau lebih, ya tunjukkan lebihnya di mana. Cukup paham Bapak Ibu? Cukup paham nggak? Nah, jadi sebenarnya diturunkan itu dari sana. Dari itu. Nah, jadi kalau kita buat program studi kan kita tanya, mahasiswa itu akan diajarkan apa? Mahasiswa itu punya keterampilan apa? Mahasiswa itu punya sikap apa? Kalau dia pendidik agama, kalau dia pendidik agama Kristen, berarti dia mesti sikapnya bagaimana, karakternya bagaimana. Dia mesti punya pengetahuan apa saja. Oh iya, pengetahuan agama, literasi agama. Kalau literasi agama apa saja? Berarti dia harus belajar survei PL dan PB. Survei PL dan PB, ya dia harus belajar tafsir ya, naskah kitab gitu. Kemudian juga belajar membangun teologi biblika. Dan kemudian diberikan contoh karena teologi biblika kan mesti diajarkan disistematisasikan berarti ada sistematika. Pasti ada yang namanya dogmatika, ada etika. Maka pendidikan agama Kristen yang dimaksud dengan pendidikan kompetensi agama, literasi kitab suci adalah itu tadi, mana bonggol biblika, mana bonggol dogmatika, mana bonggol dari etika. Kan gitu ya. Nah, dan biblika itu termasuk ya belajar sejarah, tapi itu di biblika ya Bapak Ibu ya. Survei kan nah, teman luar berarti sana. Jadi itu tiga itu dipak ya. Nah, kemudian dipak ini kan dia harus mengajar, berarti ada mata kuliah kurikulum, ya kan? Mata kuliah bagaimana membuat badan ajar, bagaimana membuat apa? Bagaimana metode metode belajar. Nah, nah itu semua dikumpulkan. Jadi dia mau jadi apa? Kalau jadi guru apa? Kan bersih seperti itu. Nah, kemudian kalau jadi guru lagi, apa lagi yang dia perlu? Kalau bicara tentang entrepreneurship-nya, apa yang dikerjakan? Nah, dipikirkan Bapak Ibu semuanya. Jadi diturunkan ke sana. Nah, baru kita akan lihat nanti setelah itu semuanya ada yang namanya mata kuliahnya. Berapa SKS mata kuliah biblika, berapa SKS mata kuliah dogmatika, ya, berapa SKS mata kuliah sistematika, ya, seperti itu kan. Mesti dilihat itu semua sampai ke jangan lupa harus ada perbedaan teologi dan pak. Kalau teologi kan berarti apa? Lebih banyak biblikanya, dogmatikanya, dan etikanya. Kan begitu. Karena mereka tidak belajar kurikulum, tidak belajar banyak metode belajar, kan begitu. Seperti itu kan. Nah, nah, berarti mesti dipisah, ada pisah. Jadi ada bedanya antara seorang gembala dengan seorang guru pendidik. Kalau Bapak Ibu ingin misalnya tamatan kita menjadi seorang peneliti, dan seorang peneliti kemampuan dasarnya apa? Mesti punya. Kan ada penelitian agama juga kan. Berarti penelitian agamanya lebih banyak. Saya punya, saya pernah periksa itu. Saya tanya sama dosennya, apa nih? Apa namanya fisik ilmuannya? Oh, melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang apa? Memiliki kemampuan mengajar, ya, yang kreatif, inovatif dan segala macam.
Terus dengan menggunakan berbagai apa menguasai berbagai metode belajar ya. Terus ditanya berapa SKS mata kuliahnya? 2 SKS. Saya bilang kok unggul Ba- banyak belajar 2 SKS. Kalau belajarnya di semester 2, semester 3 lulus lupa dia. Seperti itu terjadi yang kita lihat. Jadi mereka menetapkan itu tidak ada sebuah hal apa tidak ada sebuah tekad untuk mewujudkan. Jadi asal aja dirikan. Nah kan jadi kalau dalam dasarnya jelas kenapa dia mesti banyak tentang mengajarnya. Kalau guru kan bagaimana? Seperti itu kan. Ya mesti dilihat aja karena memang waktu-waktu mengajar kan memang penting, ya, pendidikan penting bagaimana seperti itu. Jadi eh, nanti kalau Bapak Ibu juga buat pelatihan juga begitu. Pokok bahasannya apa aja gitu loh. Jangan sembarang aja gitu kan. Kalau mengajar itu kan. Nah, saya pernah buat namanya kurikulum abdi negara. Dulu saya membuat kurikulum abdi negara untuk pelatihan mereka-mereka yang akan apa namanya berkiprah di marketplace gitu kan di bidang apa mungkin jadi pengusaha, pedagang apa menjadi politisi dan segala macam lah gitu. Kemudian ketika saya melihat ini bagaimana nih saya mau merancang, tapi kan dia menjadi market Kristen, oh berarti pelayan Kristen, berarti saya mesti punya beberapa dasar tentang teologi mereka ya, yang bisa dipahami. Wah, gitu kan? Pengetahuan dasar teologinya apa yang penting? Yang tentunya teologi publik gitu. Berarti kan dia mereka berkiprah publik. Berarti karena ini pelatihan bukan kuliah khusus, berarti langsung saja ke teologi publik. Yang dipakai adalah teologi publik karena mereka mau melayani di publik, kan gitu kan? Terus bagaimana kalau mereka di publik? Nah, mereka tahulah tentang ya sedikit tentang apa namanya tentang politik, tentang kondisi Indonesia segala macam. Berarti kita bisa belajar itu. Nah, kalau kita belajar, kita mencari tokoh-tokoh itu kemana? Nah, waktu itu kita gabung dengan apa? Lemhanas gitu ya. Jadi ada programnya Lemhanas untuk bagian sana, nah bagian lain kita. Kemudian tanya lagi, keterampilannya bagaimana? Nah, mulailah kita datang kan. Nah, berarti dia mesti ada pengalaman yang terampil. Jadi kita data lah. Misalnya kita lihat bagaimana kalau kita mengamati MK, kita datang ke MK, ke Mahkamah Konstitusi, kita diskusi ke mereka, mereka yang peserta ikut diskusi semuanya. Jadi betul-betul mereka tuh tahu gitu loh, yang mereka mau kerjakan gitu. Bukan hanya apa namanya pengetahuannya, dia datang ke sana, langkahnya bagaimana, dan mereka tahu gitu. Karena kan mereka ini akan jadi aktivis kan ya, seperti itu. Jadi mesti dilatih betul. Apalagi gitu. Jadi beberapa tempat itu kita cari. Jadi bukan hanya sampai di pengetahuan, ya di karakternya juga kita lihat. Jadi kemudian mereka kan dalam pertemuan-pertemuan mereka tuh berasrama. Walaupun tinggal bukan di asrama sebenarnya di hotel lah gitu tinggalnya. Tinggal di hotel. Tapi kan kita kita itu kita atur sedemikian rupa. Karena kita lihat pertemuannya, bagaimana kerjasamanya, kita lihat semuanya. Kita buat bagaimana terjadi. Itu pernah terjadi tuh, lumayan sukses loh dulu tuh. Terakhir tuh, cukup banyak sekali yang berminat. Padahal ya waktu itu lumayan loh, bayarannya cukup lumayan mahal juga gitu. Tapi kan biayanya tuh mahal kan. Karena kan kita mesti datang ke apa ke istana presiden gitu kan. Kita mesti ke MK gitu kan, kementerian-kementerian misalnya apa yang berhubungan gitu kan. Kita datang itu semuanya. Jadi kita bawa mereka kita diskusi di sana. Karena untuk mengkader mereka. Tapi dari segi pemahaman Alkitab kan kita ajar juga. Nah itu berarti kita membuat program-program pelatihan. Apa dasarnya? Tetap kita punya landasannya dulu. Kita tanya, kita buat program ini untuk apa? Dasarnya apa? Dasar Alkitabnya apa? Nah gitu. Jadi nggak bisa nggak pakai dasar itu. Sehingga akhirnya nanti kita nggak punya arah visi misi dan kita nggak lihat hasilnya. Nanti begitu kita lihat hasilnya, kita lihat cocok nggak dengan yang kita rencanakan. Nah itu namanya evaluasi. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi berharap nih saya maunya sih yang sederhana aja kuliahnya gitu. Tapi tidak berhenti setelah kita kuliah ini sampai nanti selesai gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan berhenti sampai besok ini kuliah selesai gitu ya. Jangan lupa tadi saya katakan kalau mau bagus ya hasilnya ini ya berarti mesti praktek. Praktek kan sudah saya katakan tadi kan ya bahwa Bapak Ibu membuat ini apa membuat apa namanya presentasi dua lagi kan seperti itu dan kemudian juga ya sama-sama kita kerja untuk itu dan kemudian ya coba juga apa namanya ya membuat penelitian-penelitian kira-kira terkait dengan beberapa hal gitu ya. Saya juga ya memang memang perlu didalami gitu, menguji penilaian-penilaian ADR.
kalau apa yang kita mau kerjakan gitu ya. Seperti misalnya juga Bapak Ibu misalnya melihat eh, pernah kita cerita juga mengenai bagaimana apa namanya mengukur ya, mengukur tentang karakter, pemahaman segala macam gitu kan, pertumbuhan kehidupan beragamanya. Saya sudah berikan juga ya kepada Bapak Ibu. Tapi ya beberapa yang kita temui juga ada yang antar agama juga kita buat juga. Tapi coba kalau untuk Kristen yang mana gitu. Jadi kan saya kirim terakhir juga ada apa literasi ya kitab suci. Nah kalau untuk Kristen itu yang mana? Nah, jadi keputusan kita pada waktu pertemuan apa dengan di badan badan apa namanya badan moderasi beragama. Jadi pada waktu mengukur di ya apa indeks literasi kitab suci, maka di situ ditetapkan bahwa setiap agama berbeda keputusannya ya, keputusan narasumber keputusan berbeda. Nah, sekarang Bapak Ibu saya sudah kasih tuh. Nah kira-kira kalau Kristen tuh bagaimana? Ya Kristen tuh bagaimana? Berarti ada landasannya, ada konsepnya. Walaupun waktu Bapak Ibu menurunkan itu harus ada teorinya tuh konsepnya. Jadi dogmanya ada tuh. Ya, nah itulah yang disebut landasan itu. Baru Bapak Ibu bisa turunkan kepada apa namanya kepada visi misinya begitu ya. Dan kemudian juga proses-prosesnya belajar seperti itu. Jadi yang diharapkan itu. Jadi yang saya harapkan adalah kalau kita bisa belajar ini ya kita coba dari sudut pandang Kristen ya. Ini Kristen yang Injili kan ya. Kira-kira karakternya apa sih? Kita mungkin kita nggak pernah memikirkan kan ya. Karakter apa namanya eh, mahasiswa ataupun siswa Kristen itu apa sih yang kita harapkan? Kemudian pengetahuannya apa? Ya, tahun agamanya. Seperti itu, keterampilannya apa? Karena sekali lagi saya terus terang mengatakan kalau pendidikan tanpa ada ketiganya, dia bukan kompetensi. Nah sekarang pikirkanlah jawab Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti mengajar sarjana kan, kan Bapak Ibu kan jadi dosen kan, tanyalah apakah anak-anak kita itu memang bisa melayani, bisa bekerja, kita tanya itu, karena di Indonesia itu pengangguran terdidik makin tinggi, Bapak. Padahal akses pendidikan rendah, ngerti ya? Akses pendidikan rendah, kemudian pengangguran pendidikan tinggi, yang luar pendidikan tinggi makin tinggi. Berarti adalah ada kemungkinan orang makin tidak berminat masuk pendidikan tinggi. Padahal eh, negara-negara yang memang punya akses pendidikan tinggi, ya itu maju, maju karena ketika dia tidak sampai akses pendidikan tinggi, maka temuan-temuan barunya nggak ada. Maka kalau bangsa pekerja, maafkan saya nih, bangsa pekerja itu ya biasanya dia di levelnya ada di level tidak sampai perguruan tinggi. Nah gitu. Nah dipikirkan tuh Bapak Ibu. Jadi kalau nah yang saya amati juga maafkan saya juga nih. Saya sedang berpikir di agama. Pertanyaan saya begini, apakah betul tamatan-tamatan agama itu, sarjana-sarjana agama itu memang orang-orang yang bukan pekerja. Dalam tanda kutip, dia adalah orang-orang yang bisa ya membuat karya lah ya. Yang kebanyakan di kita kan mentalitasnya kan pekerja ya. Jadi kalau orang tanya dari maaf kalau di daerah kita kan maunya ke pekerja tuh jadi pegawai negeri, jadi apa lagi, jadi polisi, kan gitu kan pekerja ya. Nah kan struktur apalagi jadi apa lagi. Jadi begitu ada guru juga ada memang, tapi gurunya tuh bukan guru guru seorang yang apa namanya. Nah, kalau dulu tuh yang buat memajukan, tapi memang dia hanya sekedar pegawai negeri jadi guru gitu, rutinitas gitu. Dia bukan seorang yang ingin terus mengembangkan gitu. Nah, akibatnya ketika kita teliti ya, ada penelitian lah dari pendidikan ya. Jadi sebagian besar yang lulus ya, lulus sarjana, kemudian dia masuk ke tempat-tempat yang seperti tadi saya katakan, ya, pegawai negeri atau apa, itu dampaknya, dampak hasil pendidikannya tidak kelihatan dibandingkan orang yang bertarung bekerja atau ya sebagai ya memang menggunakan ilmunya untuk berkarya betul-betul dibandingkan itu. Nah ini hasil penelitian ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu lihat luarannya seperti itu.
Jadi kalau Bapak Ibu kan di sini juga ada juga. Kalau yang memang suka yang dinamis bekerja itu biasanya apa namanya dampaknya besar. Tapi yang tidak tuh kecil. Dan bagaimana nih sekarang kita? Apakah betul tamatan teologi itu ya kalau seperti kita namanya karakter itu kan dia menjadi teladan transformasi dalam masyarakat kan. Kan harusnya begitu kan. Kalau dari segi karakter kan hal orang kita ini menjadi orang yang kalau kita taruh di masyarakat dia membuat perubahan. Perubahan dalam segi macam-macam lah. Entah meningkatkan apa mengangkat nilai-nilai moral, transformasi ya, moralitas masyarakat untuk lebih baik. Nah, benar, bagaimana itu? Apakah itu terjadi? Apakah semangat itu masih ada dalam apa? Dalam kehidupan pendidikan Kristen? Ini yang kita perlu pertanyakan. Saya nggak tahu apakah masih ada atau tidak. Kita lihat nanti ya. Jadi sekali lagi tolong ya, ya poin-poin tadi yang saya minta itu nanti dirumuskan ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau rumuskan semua apa ya bagian-bagian yang tadi saya katakan boleh. Tapi jangan lupa ya kalau di pengetahuan itu yang dikumpulkan itu tadi bonggol-bonggol pengetahuannya itu bukan berarti itu langsung mata kuliah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi kompetensi apa namanya agama itu apa namanya terkait agama itu bukan bukan mata kuliah itu bonggol ya Bapak Ibu. Biblika juga itu bonggol ya bukan mata kuliah. Jadi nanti harus dipecah-pecah lagi. Kalau biblika kan berarti Anda mesti belajar survei, belajar bahasa, ya belajar sejak apa, belajar tafsir, ya baru bisa kemudian belajar apa baru bisa membangun teologi kan gitu kan. Kan biasa gitu kan survei dulu kemudian tafsir kemudian baru biasanya kalau tafsir itu kan ilmunya dulu hermeneutika dulu untuk kemudian baru eksposisi baru kemudian teologi dan ini masuk masuk dalam satu bonggol namanya biblika. Nah kalau kemudian dogmatika ya bisa doktrin apa yang paling penting bisa ada tiga atau nah doktrin manusia atau apa gitu. Nah, kemudian etika apa gitu. Nah itu semuanya bonggol. Jadi yang tadi itu K itu belum mata kuliah loh, belum mata kuliah, belum maksudnya belum jumlahnya itu masih bisa besar gitu, bisa berapa SKS gitu, kurikulum misalnya. Kalau kurikulum itu tidak bisa langsung 2 SKS kurikulum, itu mesti ada lagi dulu, macam-macam dulu, pelajaran pengantarnya segala macam. Seperti kita sekarang bangun pengantarnya yang baru jadi, baru nanti ke kurikulum. Jadi kalau Anda langsung kurikulum buat prakteknya, nggak ada landasannya, nggak bisa sebenarnya. Sebenarnya nggak bisa. Maaf lah, karena saya udah lihat gitu, ada orang berpikir kalau kita tidak paham itu bisa. Enggak, paling-paling kita akan menjiplak aja, mencontek kurikulum orang lain. Dan belum tentu sesuai dengan yang kita yang kita maksudkan dengan outcome itu. Ya, karena landasan yang berbeda. Gitu. Oke, sekarang kita coba apa namanya memadukan itu. Nah, kalau karena kemarin sudah ada memberikan apa beberapa karakter apa poin-poin tentang karakter bisa digabungkan ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan sampai lupa ya sikapnya itu mesti banyak ya kita punya ya untuk kita bagikan. Setuju nggak Bapak Ibu? Halo? Jangan ikutan Ya, dari Pak. pemerintah. Jangan ikutan dari pemerintah ya. Kembangkan ya. Iya, Jangan Pak. lupa Ya, ya. Pak. Siapa? Nah, seperti ini jangan lupa ya. Jadi saya minta ini jangan jangan kita telan bulat-bulat dari pemerintah nggak boleh. Pemerintah itu hanya berikan pedoman ya. Ini dia Bapak Ibu ya. Ini misalnya seperti mata kuliah nih. Taruhlah kita buat sarjana pak ya Bapak Ibu ya. Ini ada berapa nih? Ada A B C D sampai K gitu ya. Nah, kalau kalau memang bisa, baiknya Bapak Ibu sebutkan aja nih mata kuliahnya apa. Sampai menjadi jumlahnya 144 SKS. Tapi juga dengan lupa keterampilannya. Jadi kalau sikapnya itu bisa nggak pakai mata kuliah Bapak Ibu ya. Jadi kalau di apa namanya dari pemerintah ini kan sikap nggak perlu pakai mata kuliah, tapi juga ada. Tapi yang wajib nasional bisa. Misalnya gini, tidak harus bukan tidak harus pakai mata kuliah, tapi pakai mata kuliah boleh. Kalau yang pakai mata kuliah di pemerintah itu kan adalah agama, warga negaraan, bahasa Indonesia. Nah sekarang kalau kita mau mengajarkan ini sikapnya, ini apa? Jadi kalau dari pemerintah hanya itu. Agama ini sekolah 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 bukan agama ya, agama. Nah, kalau di sekolah agama itu apa? Gitu ya. Jadi
Ini banyak salah di PAK begini nih, maaf. Saya pernah lihat kurikulum PAK tuh. Jadi pelajaran agama dia. Apa saya bingung ini kan PAK pendidikan agama Kristen nih. Pada peserta agama maksudnya apa gitu kan? Karena memang dalam kurikulum nasional kan ada agama ya yang apa? Yang karakter kemudian keluarga Pancasila dan keluarga negaraan, kemudian bahasa Indonesia kan. Itu kan untuk kampus-kampus yang sebetulnya bukan kampus agama kan. Kalau di Hmm. kampus agama kan yang diminta pemerintah kan cuma itu, yang jadi wajib nasional Pancasila dan keluarga negaraan, kemudian bahasa Indonesia kan. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, Betul ya. Nah, jadi Ya, Pak. nah, begitu. Kalau di sekolah teologi agama apa tuh agamanya yang membuat karakter? Bapak Ibu tambahkan di situ ya. Mata kuliahnya apa di situ? Kira-kira yang Bapak Ibu bisa atau ajaran apa yang perlu diajarkan untuk sikap gitu. Jadi kan kalau kita katanya ingin menghadirkan karakter Kristus. Tapi tidak bisa Bapak Ibu. Karakter Kristus itu kalau tidak ada sebenarnya eh, pengetahuannya gitu loh. Tidak pengetahuannya. Di pemerintah memang dikasih tidak diwajibkan, tapi sudah ada itu agama, Pancasila dan keluarga negaraan. Nah sekarang kalau di kita nih di agama pendidikan agama Kristen, mata kuliah apa sebenarnya yang bisa menghadirkan karakter Kristen itu? Jelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, pengetahuan di luar itu, di luar yang lain, apa, di luar yang sikap karakter itu, kan ada terkait dengan pengetahuan dan keterampilan. Apa yang mesti diajarkan pengetahuannya di apa di program sarjana itu? Bapak Ibu boleh pilih mau teologi atau PAK, tapi kita PAK situ ya. Kalau PAK lebih gampang tadi dalam nik sudah dikasih tahu kan. Nah kemudian coba lihat dari mata kuliah itu berapa banyak SKS-nya kira-kira? Kan minimal 143 ya. Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu menyusunnya? Nah, kalau Bapak Ibu berhasil, ya paling tidak STT Badsyaida memiliki punya kurikulum yang baik lah untuk kurikulum PAK-nya. Ya, saya berharap sih Bapak Ibu menyumbangkan lah ya. Kemudian juga ke magisternya, ya kalau bisa sampai di magisternya. Kalau di doktornya ya kita mesti diskusi lebih lama lagi ya, karena waktunya kan singkat gitu. Kira-kira cukup jelas Bapak Ibu? Kalau jelas langsung aja ke itu ya. Ya, Apa? Pak. Nggak ada pertanyaan? Tidak ada Masih pertanyaan? mengikuti, Pak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan langsung aja presentasi yang kedua dan ketiga. Silakan. Grup yang kedua, mereka grup satu kan? Siapa Ya yang Pak, panel grup dua? Ya, giliran silakan. kami Pak, kelompok 2. Oke, silakan kelompok dua. Pak Desnan bisa bantu ini eh, share screen, Pak Desnan. Pak Desnan, halo Pak Desnan. Ya, Pak. Sudah, Pak. Apakah sudah terlihat? Oh ya, oke Pak Desnan. Selamat malam Pak Binsar dan teman-teman kita sekalian. Jadi kita akan mempresentasikan tugas kelompok 2 yang anggotanya adalah Pak Desnan, Ibu Emilia, Pak Yordanus Tius, saya sendiri dan Ibu Maria Magdalena. Jadi yang untuk pertama sekali saya akan sampaikan tentang landasan teologis dan landasan filosofis dalam pendidikan agama di Indonesia. Dalam pendidikan di Indonesia ya. Dan juga nanti kita akan hubungkan juga secara khusus di dalam teologi pendidikan agama Kristen. Jadi landasan teologis dalam pendidikan itu berpijak pada ajaran agama dan nilai-nilai
ilahi sebagai sumber utama. Ini yang secara umum ya kita di Indonesia. Jadi ada 5 agama, ya 4 lah sebenarnya ya. Agama Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen. Jadi pendidikan yang berlandaskan teologis bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila sila pertama, serta memiliki akhlak mulia, nilai-nilai religius seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan kesabaran yang diajarkan sebagai pedoman hidup. Dalam konteks ini pendidikan bukan sekedar proses intelektual, tapi juga spiritual yang terintegrasi dengan ibadah. Landasan ini juga mengarahkan pendidikan untuk menumbuhkan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhannya, sesama, dan alam semesta. Pendidikan mengacu pada landasan teologis membantu peserta didik memahami makna hidup, tugas moral kita sebagai manusia, dan tanggung jawab kepada Sang Pencipta. Ini sangat penting dalam membentuk kesadaran diri dan tanggung jawab sosial. Dalam berbagai tradisi agama, pendidikan selalu menempati posisi penting sebagai media pewarisan nilai suci dari generasi ke generasi. Di sekolah-sekolah berbasis keagamaan, nilai ini biasanya diintegrasikan dalam seluruh aspek kehidupan sekolah, termasuk metode pengajaran, kurikulum, bahkan relasi antara guru dan siswa. Misalnya nilai kasih sayang yang diwujudkan dalam pendekatan pembelajaran yang humanis dan penuh empati. Sementara kejujuran ditanamkan melalui pembiasaan dalam evaluasi belajar dan kegiatan sehari-hari. Jadi landasan teologis secara khususnya dalam agama Kristen, dalam iman kita, itu dilandaskan kepada 10 hukum Taurat ya. Jadi itu adalah dasar daripada kita sebagai manusia yang dicipta oleh Tuhan wajib untuk melakukan 10 hukum Taurat yang intinya itu adalah kasih, yaitu 4 hukum Taurat itu adalah kasih kepada Tuhan pencipta kita dan penebus kita, yaitu Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita dan memberikan kita hidup yang kekal dengan kebangkitannya dari kematian. Dan hukum yang kelima sampai ke-10 dari hukum Taurat itu adalah kasih kepada sesama kita manusia seperti Tuhan Yesus Kristus telah mati bagi kita. Jadi ini adalah dasar daripada iman kita sebagai orang Kristen, sebagai pendidik, sebagai dosen, dan bahkan juga sebagai murid ya, mahasiswa gitu. Dan 10 hukum Taurat ini adalah kasih, di mana Tuhan kita itu adalah kasih dari kekal sampai kekal. Jadi sebagaimana Tuhan kita adalah kasih, jadi kita sebagai manusia yang dicipta oleh Tuhan, kita juga harus mengasihi Tuhan dan sesama. Dan di dalam kitab Amsal juga dikatakan oleh orang yang paling bijaksana di dunia, yaitu Salomo, setelah dia memakai bijaksana yang dipakai oleh Tuhan seumur hidupnya, dia mengambil satu kesimpulan, yaitu apa? Yaitu takut akan Tuhan. Itulah yang paling penting. Dan itulah permulaan hikmat atau kebijaksanaan. Jadi kita bisa belajar dari Salomo juga, orang yang paling bijaksana di dunia. Ya kita harus takut akan Tuhan pencipta kita, Allah Tritunggal. Sehingga kebijaksanaan akan Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang kedua, saya akan menyampaikan juga landasan filosofis, ya, di mana memandang pendidikan sebagai proses permanusiaan manusia. Filosofi pendidikan berupaya menjawab pertanyaan dasar mengenai makna hidup, hakikat manusia, serta tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri. Melalui pendekatan filosofis, pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang berpikir kritis, rasional, arif, dan bertanggung jawab.
Nilai-nilai universal seperti kebenaran, keadilan, kebebasan, dan toleransi menjadi pijakan utama. Di Indonesia, nilai-nilai Pancasila merefleksikan landasan filosofis yang memandu arah kebijakan dan pelaksanaan pendidikan. Landasan filosofis memberikan kerangka berpikir yang sistematis terhadap proses dan tujuan pendidikan. Dengan menggunakan pendekatan filsafat, pendidik tidak hanya menjalankan aktivitas mengajar secara mekanis, tapi juga secara sadar mempertanyakan dan merenungkan makna dari apa yang diajarkan itu. Filosofi pendidikan membuka ruang untuk refleksi, kritik, dan inovasi dalam pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran. Dalam praktiknya, landasan ini menuntut pendidik untuk selalu berpikir kritis dan terbuka terhadap perkembangan zaman. Misalnya merancang kurikulum, filosofi pendidikan menuntut agar nilai-nilai dasar kemanusiaan tetap menjadi fondasi, bukan sekedar mencapai capaian kompetensi teknis. Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh hanya bertumpu pada penguasaan materi, tapi juga pada pembentukan karakter dan pengembangan cara berpikir. Landasan filosofi juga menjadi titik tolak dalam menjawab persoalan pendidikan yang kompleks seperti ketimpangan akses, relevansi pendidikan dengan kebutuhan zaman, dan krisis moral. Dengan pendekatan filosofis, pendidikan dapat diarahkan untuk membentuk manusia sebagai makhluk berpikir dan bermoral yang mampu membuat keputusan bijak di tengah tantangan global. Demikianlah presentasi dari saya, landasan teologis dan filosofis. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman kelompok kami. Terima kasih. Baik, adapun yang menjadi landasan psikologis pendalam pendidikan, yaitu menekankan pentingnya memahami karakteristik individu peserta didik. Karena memang pendidikan itu berdasarkan landasan ini bertujuan untuk membantu peserta didik berkembang sesuai dengan tahap usianya, baik itu secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Karena memang secara psikologi ada teori-teori dari tokoh-tokoh psikologi pendidikan, yaitu ada Jean Piaget, Lev Vygotsky, Erik Erikson, dan Abraham Maslow. Nah, inilah yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun metode dan strategi pembelajaran dengan melalui pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik agar hasil belajarnya menjadi maksimal. Landasan psikologi sangat penting karena memang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari seluruh proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, perhatian utama diberikan pada aspek perkembangan individu. Mic-nya Ibu belum dibuka. Oh, belum ya? Jadi, dari tadi. Tidak Bu, lanjut Bu. Tadi udah mati sebentar aja tadi. Landasan fisiologi ini sangat penting karena menempatkan peserta didik sebagai pusat dari seluruh proses pembelajaran. Nah, dalam pendekatan ini perhatian utama diberikan pada aspek perkembangan individu, baik itu secara fisik, emosional, sosial, maupun intelektualnya. Nah, pendidikan tidak dianggap sebagai proses seragam yang berlaku untuk semua, melainkan sebagai pengalaman yang harus dirancang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap peserta didik. Ya. Landasan psikologis dalam pendidikan adalah salah satu kontribusi utama dari psikologi dalam pendidikan, karena memang ada klasifikasi tahapan perkembangan anak. Misalnya menurut Piaget, anak usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret, sehingga pembelajaran harus melibatkan benda nyata dan pengalaman langsung. Nah, jika guru mengabaikan tahap perkembangan ini
dan langsung memberikan materi abstrak, maka besar kemungkinan peserta didik akan mengalami kesulitan dalam memahami setiap pembelajaran. Nah, selain itu pendekatan psikologis juga menekankan pentingnya motivasi dan minat dalam belajar. Menurut teori kebutuhan Maslow, individu tidak akan mampu belajar secara optimal